Ada. Bosen banget. Gini-gini aja sosmed. Ngantuk, baca terus. Main HP juga pegel. Ngapain dia yang seru? Malam minggu gini-gini aja. Kita berdua doang nih. Ada nggak ya permainan seru? Permainan. Ya kita main apa gitu berdua, tapi seru. Punya kayaknya tapi lupa taruh mana. Ya, coba cari deh. Itu loh yang bola dilempar terus ngambil biji-biji. Bola bekel. Ya, aku ada. Ada lagi nggak yang lain? Itu yang kotak, terus ada lubang-lubangnya, terus kita masukin biji-biji. Oh, congklak. Iya, aku juga punya. Aduh, tapi lupa taruh mana ya. Asik tuh main itu. Gimana kalau kita cari dulu? Iya, yuk, bisa mainnya? Bisa, nanti aku ajarin. Oke. Ya, cari dulu. Halo teman-teman. Di sini aku bersama temanku Kak Ose. Oase Kirana Bintang. Terima kasih Pula Nanai Baho. Jadi kita di sini mau Main. Yes, mau main. Kan tadi kita bosen ya. Sosmed mulu, gadget mulu, HP, tangan pegel, capek lihat layar. Jadi kita mau kembali ke zaman kecil, bermain permainan tradisional. Salah satunya adalah congklak. Oke, di sini aku punya congklak terbuat dari kayu, dicat warna pink, ada warna lain. Iya, warnanya macam-macam. Terus kalau ini bisa dilipat. Nah, sangat ini, praktis, dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana jadi lebih enteng. Terus ada pegangannya juga, bisa ditenteng gini kayak tas. Nah, sebenarnya ada juga yang ukurannya lebih besar. Itu ada ukurannya di ujung ini. Bentuknya seperti naga ya. Iya, jadi yang beragam nggak cuma warnanya, bentuknya juga. Ukirannya juga. Ada juga yang plastik ini. Pasti harganya lebih murah. Terus bijinya juga dari plastik. Terus ukurannya itu umumnya 60 sampai 80 cm. Ininya, panjangnya, lebarnya sekitar 15 cm. Sekarang kita ngapain nih Kak Ose? Nah, sebentar, tunggu dulu. Sebelum mulai main, kayaknya seru kalau kita cerita sedikit nih tentang congklak. Oh, ada ceritanya ya? Ada dong. Jadi, congklak ini termasuk permainan tertua loh. Permainan ini masuk ke Indonesia ini awalnya dulu dibawa oleh para pedagang. Nah, mereka itu kan sering berinteraksi dengan para pejabat, pengusaha, dan bangsawan. Makanya pada awalnya ini tuh dimainkan sama anak-anak dan remaja wanita di kalangan bangsawan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, semua strata sekarang mah udah boleh lah. Ya, siapapun bisa main ini. Ya. Segala kalangan usia juga bebas. Kenal waktu juga ya. Ini permainannya, maksudnya tidak termakan oleh waktu sebenarnya. Dan biasanya ini tuh populer di Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kalau di Jogja itu sebutnya biasanya kalau daerah Jawa lah ya, disebut itu dakon atau dakonan. Nah, kalau di Lampung disebutnya dentuman lamban. Ada juga di Sulawesi lebih banyak lagi namanya. Disebutnya itu magaleceng, nogarata, mukaotan, dan agalacang. Agak-agak susah sih namanya. Dan kalau di Sumatera juga malah dikenalnya congkak loh penyebutannya. Sombong dong. Iya, sombong sekali. Maksudnya sombong kali ya. Permain bangsawan kali ya. Dan gak cuma itu aja. Di kepercayaannya masyarakat Sulawesi, memainkan ini tuh ada waktunya, nggak boleh sembarangan. Jadi mereka tuh percaya kalau permainan ini dimainkan hanya ketika ada kerabat yang meninggal dunia. Makanya dianggap tabu ketika dimainkan di waktu lain, tidak di saat waktu berkabung. Nah, sedangkan di Jawa kuno,
congklak ini digunakan untuk menghitung kapan musim tanam dan musim panen. Zaman dulu nggak cuma menghitung masa tanam dan masa panen itu cuma dari perbintangan aja, dari congklak juga. Mungkin ada pengaruhnya juga kali ya, kenapa ada lubangnya ada 7. Dan diisi setiapnya juga dengan biji congklak yang jumlahnya 7. Kayaknya aku pernah baca 7 itu menandakan 7 hari kita beraktivitas. Permainannya itu hanya untuk bisa memanage waktu kita dalam menjalani kehidupan. Kita juga harus rajin menabung karena di sini di praktik permainan tuh siapa yang paling banyak menaruh bijinya. Makanya permainan tradisional banyak banget sih sebenarnya syarat makna. Banyak ceritanya. Iya. Gak cuma tentang sejarahnya aja, tapi di benda-bendanya juga. Dan kenapa begini, kenapa begitu, penamaannya pun ada ceritanya. Banyak banget ya. Tadi udah dijelasin tentang sejarah singkat permainan congklak ini. Mendingan kita langsung main aja kali ya, biar tahu caranya gimana. Oke, gak usah ajarin aku dong gimana sih caranya. Ya, jadi pertama-tama semua lubang ini harus diisi dulu, kecuali yang besar ya. Yang besar untuk tujuan kita nih, untuk memasukkan ke lubang yang besar. Jadi kita masukkan ke lubang yang kecil masing-masing 7 buah biji. Ini kita pakainya yang kerang ya. Dulu ada juga yang pernah memainkan congklak ini dengan menggunakan batu sebagai biji-bijinya. Bisa juga biji buah. Oh, kayaknya pernah tuh main pakai yang biji-biji merah-merah itu tuh. Ada yang dari pohon gitu yang jatuh-jatuh itu ada biji-biji merah. Nah, jadi ini semua masing-masing kan sudah ada isinya. Nah, kita itu jalannya barengan. Jadi aku mulai jalan, kamu pun jalan. Jadi muternya itu aku klik, kamu juga kesini. Muternya sesuai arah jarum jam. Ya, terserah mau pilih yang di lubang keberapa. Jadi jalannya barengan, dan ketika memutari ini harus dimasukkan ke lubang yang besar sampai yang ada di genggaman kita ini habis. Jalan terus aja sampai waktunya kita berhenti. Jadi mungkin langsung coba kita mulai aja kali ya. Terserah kamu mau pilih sebelah mana nih, aku juga ngacak, dan kita jalannya barengan. Oke deh, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi kita masukin bijinya di setiap lubang satu persatu aja ya. Ya, dan kita punya lubang besar masing-masing. Nah, terus kalau sudah berhentinya di sini, ambil lagi. Oh, jadi harus di tempat terakhir bijinya berhenti ya, dan kita ngambil. Kita harus terus jalan. Oke. Nah, aku berakhir di tempat kosong nih, hanya 1. Boleh nggak sih masih jalan terus? Iya boleh, ambil lagi. Gitu. Ya. Yang penting terus. dipindahin, lanjut berjalan terus ya. ya. Kita itu jalan terus. Ini kita mainnya bener-bener barengan ya. Sama lah seperti kehidupan. Kita harus selalu berdampingan, beriringan bersama manusia yang lain. Karena manusia makhluk sosial juga sih ya. Iya, nggak bisa hidup sendiri. Ya. Terus juga ini tangan nggak pegel deh, nggak cuma scrolling HP doang. Sosial media. Ngomongin tangan, sebenarnya ini tuh ada manfaatnya juga untuk anak-anak yang ingin masuk ke sekolah. Jadi kalau diajarin dari dini nih, ini melatih motorik mereka supaya tangannya tuh lebih luas dan siap untuk belajar menulis nantinya. Gitu pengaruhnya. Dong, segalanya tuh pasti ada makna dan manfaatnya. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Jadi kita baru ngomongin permainan tradisional loh, belum budaya yang lain. Oh iya, banyak ya. Mungkin juga bisa bikin anak tangannya, nanti apalagi cewek ya, menarik. Oh iya, biar tangannya bagus, luas, cantik.
nggak kaku banget. Iya. Kaku kan ibu kan. Iya. Dan aku berhenti di lubang besar. Berarti aku kembali lagi ngambil ngacak. Oh, kalau aku gitu. berhenti di sini. Di tabungan ya. Iya, di tabungan. Sebenarnya ada salah atau kalahnya nggak sih kalau ini, kalau kita salah taruh atau tadi lupa taruh mana? Sebenarnya permainan ini non kompetitif sih. Kita tuh nggak nyari kemenangan karena ini hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tuh maksudnya seperti apa ya? Kita kan mainnya barengan nih dan jalan bersamaan gini kan, nggak berhenti. Berarti saling mengimbangi gitu ya dalam kehidupan. kita sama-sama untuk menabung bersama di sini. Gitu. Jadi ya kita nggak ada yang kayak saing-saingan. Ayo tujuan. Berarti jadi kalau misalnya nanti di tabungan ada yang paling banyak, yaitu menunjukkan seberapa hebatnya kamu mengatur strategi. Dan kayaknya seingatku kalau misalkan lubangnya yang sudah kosong semua, berarti dia juga yang kalah dong. Terus yang paling masih sisa banyak dan tabungannya banyak itu yang menang. Sebenarnya mana sih? Iya sih. Sebenarnya bisa dibilang juga ada si pemenangnya. Jadi dulu-duluan lah ya siapa yang Iya, siapa yang berhasil mengumpulkan banyak. Oh iya, tadi tuh belum dikasih tahu deh biji-bijinya tuh pakai apa sih sebenarnya? Oh ya, bijinya tuh ada macam-macam. Kalau di kampung aku ya Sunda tuh katanya sih dulu tuh ada pernah pakai batu atau kerang-kerangan kayak gini sih kerang. Oke, dikit lagi. Ya, dan kita akan berakhir. Oke. Masih berlanjut. Yay! Sepertinya Selesai. Ini tabunganku, ini tabungan Kak Ose. Jadi sudah tahu kan siapa yang paling banyak? Kak Ose. Aku segini. Lumayan, tapi banyak juga. Lumayan juga banyak. Nggak kelihatan beda jauh. Ternyata dikirain bakal seimbang ya isinya. Iya, tapi ya. ada juga yang banyak ya. Padahal kita jalaninya bareng-bareng. Dan jumlahnya juga masing-masing sama ya kan, tapi nggak menentukan siapa yang berhasil mengumpulkan paling banyak. Sesuai kecepatan tangan berarti. Iya, tadi juga sempat mikir sih. Strategi juga sih. Iya, mikir ngambilnya supaya yang mana. lebih banyak, dan tadi kan masih ada yang banyak, ada yang sedikit. Apa yang mana dulu yang harus diambil, yang harus diisi ke tabungan lebih cepat. Iya sih, mengatur strategi juga. Oke teman-teman, permainan tompak kita udah selesai. Tadi udah ditunjukin jumlahnya, punya Kak Ose lebih banyak, aku yang ya nggak terlalu banyak atau sedikit juga sih, Beda lumayan sedikit ya. lah. Berarti kita berdua rajin menabung dong. Iya dong. Oke. Coba mengingatkan. Mengingatkan apa nih? Untuk rajin menabung. Dan kita harus saling beriringan Iya. dalam kehidupan Iya, sehari-hari. menjalani beragam aktivitas harus bersama-sama, saling membantu. Seperti kita berdua ini nih, saling membantu kebosanan di saat malam minggu. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi penyebutan congklak dalam bahasa Jawa itu dakon ya? Ya, ada kon. Kayaknya aku pernah dengar bahasa Belandanya itu kalau nggak salah dakon spell. Lebih panjang. Berarti diambil dari bahasa Belanda kali ya? Dapat Yang pengaruh dakon dari itu. Belanda. Dan emang permainan ini kan termasuk permainan tertua di dunia. Dan tiap negara pun punya namanya masing-masing loh. Iya. Salah satunya Belanda itu. Sepertinya sudah kali ya permainan congklak ini. Gimana kalau kita gantian mainkan yang satu lagi? Oh iya, Satu lagi. yuk kita main.